Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Oke, di podcast kali ini aku mau sharing-sharing nih dan tanya-tanya kepada teman-teman tentang kerukunan antar umat beragama serta permasalahan agama yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Dalam menjaga kerukunan itu, kita perlu menerapkan rasa toleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan bekerja sama. Gimana sih menurut Fafa tentang toleransi itu? Terus gimana sih cara menumbuhkan toleransi itu sendiri? Baik, menurut saya toleransi itu adalah sebuah sikap menghargai atau menerima perbedaan-perbedaan yang ada, walaupun berbeda dengan pendirian kita sendiri. Sebagai warga negara yang hidup di negara yang memiliki banyak keberagaman, baik dalam suku, ras maupun agama, kita harus terbiasa dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Dan dengan adanya perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan bakal ada perpecahan atau konflik-konflik yang ada. Oleh karena itu, kita harus terbiasa dengan perbedaan itu dan harus memiliki sikap toleransi agar tetap menjaga persatuan itu. Dan untuk menumbuhkan rasa sikap toleransi, menurut saya bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti menghargai orang ketika berpendapat, walaupun pendapatnya berbeda dengan kita, lalu tidak memilih-milih teman. Menurut saya seperti itu. Oke, sekarang ini kan banyak nih permasalahan agama di negara kita, negara Republik Indonesia. Seperti baru-baru ini adanya surat edaran Menteri Agama tentang pembatasan ketua masjid. Menurut Irfan sendiri nih, bagaimana sih tentang keluarnya surat edaran ini? Oke, baik. Menurut saya mengenai surat edaran Menteri Agama tentang pedoman pengeras suara atau toa di masjid, jika dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga, hal ini tidaklah menjadi masalah agar penggunaan toa pengeras suara tidak sembarangan dipergunakan. Namun, ada baiknya peraturan ini tidak hanya diberlakukan di suatu tempat ibadah saja, akan tetapi di tempat rumah ibadah yang lain, agar tidak menimbulkan polemik antar umat beragama di Indonesia. Begitu menurut saya. Baik, Irfan, terima kasih. Berarti sejauh ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif juga ya. Oke, selanjutnya nih di sini. Ada statement dari Menteri Agama yang menganalogikan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Gimana sih menurut kamu di sini? Mungkin Menak Yakut yang statement yang menganalogikan toa masjid dengan gonggongan anjing bukan bermaksud untuk menimbulkan kericuhan. Mungkin dia hanya mencontohkan saja atau mengilustrasikannya saja. Tapi menurut saya penggunaan kata-kata atau perumpamaan mengenai gonggongan anjing itu terlalu kasar ataupun kurang sopan sehingga menimbulkan kericuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga kurang sopan gitu penggunaan kata-kata gonggongan anjing itu. Ada baiknya ke depannya untuk tidak menggunakan kalimat atau kata-kata kasar seperti itu sehingga keharmonisan antar masyarakat selalu terjaga dengan baik. Oke, terima kasih Destiny. Baiklah, untuk statement tadi sepertinya kurang bagus ya didengar di telinga kalangan masyarakat Indonesia. Seharusnya gonggongan anjing itu tidak perlu. Oke, tadi kan sudah ada pembahasan tentang kaum mayoritas. Selanjutnya ini kita membahas bagi kaum minoritas. Nah, menurut Saudari Esther, bagaimana sih gambaran kronologi dari masalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar itu? Terima kasih moderator. Untuk gambaran kronologinya sendiri berawal dari selesainya misa sesi kedua tepatnya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, yang dimana petugas gereja melihat adanya 2 orang yang mencurigakan menggunakan sepeda motor dan akan memasuki pintu gerbang gereja katedral dan terlihat memaksa untuk memasuki area halaman gereja. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, petugas gereja langsung menahan kedua pelaku dan tidak lama kemudian ledakan bom terjadi pada pukul tersebut. Untuk petugas gereja yang menahan pelaku terkena serpihan ledakan dan langsung dilarikan di rumah sakit. Dan dari aksi tersebut diketahui 19 korban mengalami luka dan juga dirawat di rumah sakit. Korban ini merupakan umat dari gereja dan petugas gereja. Terima kasih. Dari penjelasan Saudari Esther tadi nih, apa sih solusi terkait masalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar itu? Baik, solusi terkait masalah bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar adalah dari aksi tersebut, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi 2 jasad yang diduga merupakan pelaku aksi bom bunuh diri. Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri yang diduga baru saja menikah sekitar 6 bulan yang lalu. Dan polisi juga sudah melakukan tes DNA terhadap 2 jasad tersebut di Rumah Sakit Bayangkari, Makassar. Dikarenakan pihak kepolisian sudah menemukan ibu dan juga adik perempuan dari pelaku laki-laki dengan inisial L, dan kemudian juga pelaku inisial YSF yang merupakan istri dari pelaku L, yang berusia 26 tahun. Namun, untuk pelaku perempuan belum diketahui usia serta latar belakang dari tersangka tersebut. Pihak kepolisian juga berhasil mengidentifikasi jenis bom yang digunakan, yaitu bom jenis panci.
Kemudian, juga pihak dari Kapolda Sulawesi Selatan mengatakan bahwa bom tersebut merupakan rangkaian bom yang bersifat high explosive, dikarenakan daya ledakannya yang cukup tinggi, dan juga diketahui kedua pelaku belajar merakit bom melalui daring ataupun online. Oke, terima kasih nih penjelasan Musalina. Oke, selanjutnya ini kita mau bahas tentang penghinaan dan penistaan agama oleh salah satu masyarakat Indonesia di aplikasi sosial media. Saya mau tanya dulu ke Aditya Zulfila. Siapa sih Ken Wilboy dan kasus apa yang terjadi baginya, serta bagaimana penegakan hukum padanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Ken Wilboy atau yang biasa disebut dengan Kenneth William adalah seorang influencer yang sukses dari bisnis afiliasinya. Dan kasus yang menjatuhi dirinya adalah di mana ia membuat sebuah video yang berisi yang memancing ujaran kebencian dari masyarakat umat beragama. Di dalam video tersebut menambahkan sebuah hoax yang dimana sebuah masjid memutarkan sebuah lagu DJ dan ia menjelek-jelekkan masjid tersebut karena sebenarnya masjid tersebut tidak memutar musik tersebut gitu. Nah, hakim jaksa memutuskan dirinya ditahan selama 7 bulan yang dimana ia dijatuhi pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 UUD ITE. Dari permasalahan yang sudah disampaikan dari saudara Aditya tadi nih, saya mau nanya dulu solusinya ke Fadila. Gimana sih bisa dijadikan pembelajaran agar permasalahan penistaan agama itu tidak terjadi lagi di negara kita ini? Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini saya akan mungkin memberikan sedikit solusi atas masalah yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Solusi yang pertama itu kita harus menanamkan sikap toleransi ke dalam diri kita sendiri sejak dini atau sejak kita kecil gitu kan. Yang kedua, kita itu harus saling menghormati antara umat karena di negara kita itu tidak hanya satu agama saja yang ada, tapi kan ada banyak agama juga. Jadi kita harus saling menghormati. Yang ketiga, kita tidak bisa suka ataupun tidak suka terhadap satu agama, karena semua kita bergabung sini. Kalau seandainya pun kita tidak suka sama satu agama itu, ya udah gitu, kita cukup diri kita aja yang tahu, kita cukup ya udah saling toleransi, tidak perlu menjelek-jelekkan ataupun menghakimi agama tersebut. Dan yang keempat, kalau dari sisi pemerintahan sendiri sih harusnya lebih mengedukasi tentang adanya undang-undang ITE. Karena kan semua jejak digital itu pasti akan terekam gitu kan. Mungkin ya anak-anak di luar sana juga mungkin bisa mencontoh gitu kan. Karena kan mungkin banyak anak-anak yang tidak tahu ini benar kah, ini salah kah gitu. Jadi semua bisa aja melihat gitu kan. Jadi pemerintah harus lebih mengedukasi tentang undang-undang ITE tersebut sih, agar tidak terjadinya orang-orang tuh seenaknya gitu mengupload atau mengunggah sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Mungkin moderator itu yang bisa saya sampaikan tentang solusi permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke lah, dari permasalahan tadi ada solusinya juga kan. Semoga ya solusi dari permasalahan tadi itu bisa memberikan edukasi serta pemahaman tentang apa sih itu toleransi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sebelum ke akhir podcast ini, saya mau tampilin sesuatu buat teman-teman. Saya mau ke Fijar sendiri deh. Apa sih yang bisa Fijar simpulkan atau pandangan Fijar yang bisa Fijar peroleh dari poster ini? Baiklah, terima kasih sebelumnya. Keberagaman merupakan suatu hal yang cukup membanggakan. Dengan adanya keberagaman, kita bisa mengetahui lebih banyak budaya, adat istiadat, ataupun keberagaman dalam beragama. Keberagaman ini bukanlah pemisah, tapi pembentuk keunikan dari banyaknya perbedaan. Untuk mencapai keunikan tersebut, tidaklah diharuskan kita untuk mengikuti kepercayaan ataupun istiadat suatu umat. Cukup menghargai, menghormati, dan menjaga bersama kelestariannya agar keunikan tersebut bisa tercipta. Dalam poster ini juga ada setiap tempat ibadah dari setiap agama. Jika di poster ini setiap gambar tidak memiliki jarak, maka mudahlah juga untuk setiap umat menghapus jarak satu sama lain agar keberagaman beragama di Indonesia bisa berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih nih Saudara Fijar dari pandangannya tentang poster yang saya tampilkan tadi. Oke, makasih deh buat teman-teman semua yang udah mau hadir di podcast ini. Semoga tayangan ini dapat menambah edukasi bagi penonton ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan.